Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua, adik-adik siswa SMP yang tinggal di desa Sumber Ngepoh ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, ini di sesi saya ingin menyampaikan terkait dengan pergaulan di era pandemi ya, sebagai upaya kita untuk mencegah penularan COVID-19. Ngomong-ngomong, saya ingin tanya ini, adik-adik sudah pernah mendengar nggak istilah COVID-19? Saya yakin pasti sudah mendengar ya. COVID-19 ini singkatan ya, Coronavirus Disease 19. Jadi penyakit coronavirus 19 ini mengacu kepada tahun ditemukannya atau tahun di mana penyakit ini mulai mengenai manusia dan menyebar ke seluruh dunia, yaitu pada tahun 2019. Baik ya, kita langsung saja. Jadi topik ini sangat menarik, yang mana kita akan membahas bagaimana cara kita untuk bergaul, berinteraksi, bersosialisasi dengan sesama teman kita, tetangga mungkin ya, dan orang-orang yang berada di sekitar lingkungan kita pada masa pandemi. Kita tahu bahwasanya manusia itu makhluk sosial, artinya manusia nggak bisa hidup sendiri. Ya, pasti ya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, sekedar untuk ngobrol, sekedar untuk bersama-sama bermain, bergaul dan seterusnya. Nah, kita lihat kondisi semacam ini hal yang sering terjadi. Mungkin kalau kita di desa kita ya ada mungkin tasyakuran ya. Nah, kita akan mengalami hal semacam ini ya, di mana kita berkumpul ya dan bergaul dengan orang lain. Nah, persoalannya adalah sekarang ini kita masa pandemi. Kita lihat ya, dalam kondisi semacam ini tentu kita sangat berdekatan dengan teman kita, dengan orang lain ya. Jarak kita mungkin tidak terbatas, bahkan kita saling kontak begitu ya, saling menyentuh, jabat tangan misalnya, saling merangkul dan seterusnya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan kita untuk melaksanakan pergaulan di masyarakat ya. Nah, persoalannya COVID-19 tadi yang saya sampaikan di awal, ini bentuknya seperti ini adik-adik ya. Jadi bulat kemudian banyak tonjolan-tonjolan. Makanya disebut coronavirus ya. Karena virus ini memiliki corona, memiliki kepala-kepala yang tonjolan-tonjolan ini. Nah, kira-kira. Nah, virus ini sangat kecil ukurannya sehingga kita tidak bisa mendeteksi. Ya, kalau misalnya penyakit itu sebesar kelingking kita begitu ya, mungkin kita gampang ya menjauhi ya. Wah, ini makhluk yang menyebabkan orang sakit berat gitu. Dan besarnya sekelingking kita, atau mungkin ya, sebesar dimana mata kita bisa melihat, tentu kita kan bisa menghindari. Masalahnya coronavirus ini atau virus corona ini sangat kecil sekali dan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kecuali dengan alat ya, namanya mikroskop ya. Kita sudah kenal semua mikroskop ya. Mikroskop pun itu mikroskop yang elektron, tidak bisa mikroskop biasa ya, karena saking kecilnya ukurannya. Nah, kalau virus ini tersebar semacam ini, kita nggak tahu dia masuk di piring-piring kita, masuk di meja kita, menempel di piring kita, baju, menempel di kepala dan seterusnya. Secara nggak langsung mungkin kita menggosok-gosok mata kita ya, kemudian memasukkan jari kita ke hidung kita, atau bahkan mengusap mulut kita. Nah, di situ dikhawatirkan akan tertular penyakit ini. Ya, seperti kita ketahui, penyakit ini luar biasa. Saat ini sudah lebih dari 120 meninggal. Nah, kira-kira begitu. Karena itu kemudian kita mendukung program pemerintah di mana kita harus bisa mencegah penyakit ini yang menular kepada orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, ya, orang tua kita, saudara kita, teman kita dan seterusnya, agar kemudian semuanya tetap sehat, kira-kira begitu ya. Jangan sampai sakit, apalagi kemudian sampai meninggal dunia. Nah, saudara, mungkin sedikit kita mengenal ya, barangkali kita masih berpikiran, kita masih mempersepsikan ya adik-adik ya, tentang COVID-19 ini. Ya, sebagian orang mengatakan COVID-19 itu adalah hoax ya katanya, atau berita bohong. Sebagian mengatakan itu adalah konspirasi dan seterusnya. Nah, adik-adik, ini perlu kita luruskan ya.
Jadi COVID-19 ini real, dia adalah penyakit baru ya, disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Sebelumnya itu sudah ada coronavirus ya, atau virus corona itu sudah ada ya. Tahun 2002 itu ada SARS ya. 2012 itu ada MERS ya, yang ada di Timur Tengah. Nah, saat ini ya COVID-19 itu muncul dari China ya, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, sesungguhnya jenis virusnya baru, tapi kemudian penyakit jenis virusnya tidak baru, namun kemudian penyakitnya baru ya, karena virus corona itu dia bisa bermutasi, artinya dia bisa berubah. Kalau kondisi menyebabkan dia memaksa dia untuk bertahan hidup, maka dia merubah dan biasanya memiliki tingkat keganasan yang lebih ganas. Nah, penyakit ini adik-adik itu mirip dengan flu ya. Jadi tanda dan gejalanya mirip dengan flu, misalnya ada sedikit demam ya, greges ya, kemudian batuk, pilek, letih, lesu, malas gitu kira-kira ya, kemudian sakit tenggorokan. Nah, yang paling berbahaya adalah kalau sampai terjadi gangguan pernafasan, sesak. Ini yang kemudian seringkali menyebabkan pasien itu meninggal dunia. Karena itu adik-adik, kalau kemudian kita mengalami tanda-tanda semacam ini, ya maka berhati-hatilah. Ya, bisa jadi mungkin flu biasa ya, tapi kemudian bisa jadi juga merupakan COVID-19. Nah, kalau COVID-19 maka kita harus mengikuti penanganan ya. COVID-19 harus diisolasi adik-adik. Kalau tidak maka dia menyebar ke orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita ya. Kalau tubuh kita mungkin bagus ya, memiliki kekebalan tubuh yang bagus, insya Allah gejalanya ringan. Tapi kalau kemudian jelek ya, pada orang yang sudah tua, pada mereka yang berpenyakitan, yang punya penyakit sebelumnya, ya, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal dan seterusnya, penyakit diabetes ya, penyakit gula darah. Nah, ini berbahaya adik-adik ya. Nah, sebagian besar penyakit COVID-19 yang menjadi kritis, yang berat itu adalah mereka yang memiliki penyakit sebelumnya. Baik adik-adik, untuk memastikan ya, tadi kan tanda dan gejala ya, adanya mungkin demam, batuk pilek, itu bisa jadi mungkin batuk biasa, pilek biasa, tetapi untuk membedakan maka diperlukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan di sini ada namanya PCR ya, atau swab ya. Jadi hidung kita dikasih kapas ya, pakai kapas lidi ya, kemudian diperiksa. Ada juga ini yang paling akurat adik-adik ya, lebih mahal ini ya. Kemudian ada rapid antigen. Ya, ini hampir sama dengan PCR ya. Namun hasilnya ini bisa lebih cepat ya, 30 menit sampai 1 jam. Sementara kalau PCR itu biasanya sekarang ini mungkin 1 hari bisa ya. Dulu awalnya itu 3 hari. Ada pemeriksaan ECLIA ya, dan rapid antibody ya, sama, dia hampir sama. Sesungguhnya bedanya adalah kalau ECLIA dia diambil darahnya dengan menggunakan jarum suntik, sementara untuk tes rapid antibody itu dengan stick ya. Jadi ujung jari kita ditusuk, kemudian sedikit darah diambil, diletakkan ke dalam stick dan kemudian keluar hasilnya. Makanya kemudian tes antibodi ini sangat cepat ya, kira-kira 10 menit 15 menit, hanya saja kurang akurat. Nah, saat ini ada yang namanya Genus C19 ya. Ini digunakan sekarang ini di tempat-tempat seperti stasiun ya, kereta api ya. Ini sudah mulai digunakan. Ini sangat cepat sekali adik-adik ya, 2-3 menit sudah tahu hasilnya ya, dan sangat akurat juga. Baik ya, kemudian yang perlu kita waspadai ya, agar kita nanti bisa tetap bergaul ya, tanpa kemudian terjadi penularan kepada orang lain, maka kemudian kita harus tahu bagaimana cara penularannya. Penyakit ini ditularkan melalui droplet ya, atau tetesan cairan yang berasal dari batuk. Jadi kalau kita batuk ya, maka kemudian virusnya itu bersama dengan cipratan ludah kita kecil itu ya, dia akan keluar, dia menempel di mana saja ya. Kemudian virusnya itu atau benda-benda yang ketempel virus tadi dipegang oleh orang lain, kemudian orang lain itu kemudian tidak sadar memegang hidung, memegang mulut, memegang mata, terjadilah penularan. Termasuk di sini adalah kontak pribadi, makanya kita disuruh nanti menjaga jarak, jangan sampai kita menyentuh ya, pejabat tangan ya. Kebetulan tangan orang lain yang kita jabat itu mereka banyak mengandung virusnya. Nah, terjadi nanti penularan ya, bukan lewat tangan, tetapi tangan itu nanti menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut. Nah, kesanalah kuman itu bisa masuk ya. Kemudian juga kalau kita menyentuh benda-benda atau permukaan ya,
permukaan benda yang di atasnya sudah ketempel virus akibat cipratan dari tetesan batuk kita tadi, itu bersin kita tadi. Ini pun kalau kemudian dipegang orang, kemudian orang tidak sengaja memegang matanya, memegang hidung, memegang mulut, maka kemudian terjadilah penularan. Ya. Nah, saat ini alhamdulillah vaksin sudah tersedia ya. Nanti ada adik ya, mungkin kalau ada bapak ibu guru juga menunggu. Kalau bapak guru saya kira sudah divaksin ya, sudah mulai divaksin. Terkait dengan murid-murid barangkali nanti menunggu jadwal kira-kira begitu. Nah, adik-adik sekarang kita lihat ya, mungkin kita ini ya ada dua keadaan. Yang atas ini barangkali sebelum masa pandemi, di mana kemudian kita bisa bermain, berdekatan, berpegang tangan, berjabat tangan, merangkul dan seterusnya ya. Nah, sedang gambar yang kedua ini adik-adik ya, ini adalah gambar di mana kemudian masa pandemi ya, hati-hati kita nggak bisa lagi berdekatan ya, terjaga jarak ya, kemudian pakai masker ya, maskernya juga hati-hati ya, kalau kain biasa masih berisiko adik-adik ya, bisa kemasukan virus karena virus itu ukurannya sangat kecil, dan masker yang dari kain itu sesungguhnya berlubang. Kalau dilihat di mikroskop itu kainnya itu berlubang, dan lubangnya itu lebih besar daripada virus. Yang paling bagus adalah pakai masker medis adik-adik yang warna hijau biasanya ya. Nah, adik-adik ini pilih yang mana nih, yang satu atau yang dua ini ya. Kalau kita mau bergaul pasti kita pilih yang pertama, karena apa, ini kan lebih seperti yang kita inginkan ya, kita ingin bermain sungguhan begitu ya, namanya bermain bergaul itu kan harus berdekatan, pegang ya dan seterusnya. Nah, tetapi yang kedua ini kita harus jaga jarak, dan itu menimbulkan tidak nyaman kan, masa kita ngomong harus berjarak ya, kita nggak boleh pegang dan seterusnya. Nah, tapi adik-adik pada masa pandemi ini ya, seperti yang kita ketahui, karena bahayanya penyakit ini, maka kemudian yang harus dipilih adalah yang mana nih? Nah, yang satu disilang, yang dua. Nah, inilah kemudian yang harus kita lakukan ya. Sehingga inilah tips kita untuk bergaul pada masa pandemi. Yang pertama adalah, nah ya, ingat 3M, memakai masker. Kalau kita terpaksa harus keluar, harus kemudian membeli sesuatu ya, berinteraksi dengan teman kita, bermain dengan teman kita. Kalau tidak ada perlunya barangkali cukup kita di rumah adik-adik ya. Tapi kalau kemudian kita harus terpaksa keluar, atau kita nggak bisa ngempet untuk bisa bergaul dengan teman kita, kira-kira begitu, maka pakailah masker ya, dan jangan berkerumun ya. Kemudian adik-adik ya, tolong jaga jarak ya, tolong jaga jarak. Kenapa? Karena sekali tadi ya, kalau kita ngomong itu adik-adik ya, cipratan dari ludah kita itu nggak sampai 2 meter. Makanya kalau kita menjaga 2 meter, maka terhindar dari penularan, kira-kira begitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita kontak fisik, berjabat tangan dan seterusnya. Karena apa? Karena kita tahu ya, orang yang kita jabat tangan itu apakah bersih atau tidak. Kalau pas kemudian tidak bersih, maka kita nggak tularan ya. Nah, kemudian juga sering-sering ya cuci tangan ya. Terpaksa kita tadi jabat tangan, Pak. Terus bagaimana? Ya, cuci tangan. Cuci tangan nggak ada air, Pak. Nah, maka bawa bekal hand sanitizer ya, yaitu alkohol ya, yang kita buat untuk menginfeksi tangan kita ya, atau mengantiseptik tangan kita ya, agar kemudian kumannya itu mati, karena kuman ini mati dengan apa namanya, alkohol adik-adik ya. Nah, jadi sekali lagi, cuci tangan menggunakan antiseptik ya. Kalau tidak ada air, tidak ada sabun misalnya ya, gunakan hand sanitizer yang bisa kita beli ya, apotek mungkin dan seterusnya. Nah, adik-adik, saya kira demikian ya. Kalau kemudian kita bisa tinggal di rumah misalnya ya, kan namanya bermain, bergaul itu tidak harus keluar adik-adik ya, kita bisa di rumah. Lantas bagaimana kalau kita di rumah sementara kita ingin tetap menjalin persaudaraan, silaturahim, tetap bermain dengan teman-teman kita? Caranya dengan, nah ini ya, online ya. Kita sekolah saja pakai online sekarang ya, masa kita bermain nggak bisa gitu ya. Nah, cuma hati-hati kalau kita main bersama-sama teman kita ya, dalam sebuah game gitu ya. Jadi jaga, jangan sampai ngegamenya lama-lama ya. Nanti bapak ibu marah-marah ya, karena waktu kita habiskan hanya untuk main game saja begitu kan. Nah, jadi sesungguhnya untuk tetap kita menjalin hubungan ya, bermain, bergaul dengan teman-teman kita, bisa kita lakukan lewat game. Tapi sekali lagi ya, diatur, jangan sampai kemudian mainnya lebih banyak dari aktivitas yang lain ya. Apalagi kemudian kita menjadi nggak mau melakukan kegiatan bersih-bersih rumah kita gitu ya, nggak mau mandi, makanya juga kemudian tidak teratur. Kenapa? Karena kita main terus ya di game online, kira-kira gitu kan. Nah, saya kira demikian ya. Jadi kalau kita terpaksa, sekali lagi terpaksa sudah adik-adik ya, kalau kita terpaksa ya sudahlah, kita harus pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan dan seterusnya. Insya Allah ini mencegah ya.
Nah, kalau kemudian kita tidak terpaksa, nah sebaiknya stay at home. Ya, kenapa? Karena rumah kita adalah tempat yang paling aman pada masa pandemi. Baik, adik-adik sekalian ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini singkat memang, tapi saya berharap bisa bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan bisa ngechat saya ya, baik lewat WA maupun lewat media yang lain. Demikian saya kira, semoga bermanfaat. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.